Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hasil identifikasi masalah yang ada di sekolah saya, tentunya di SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Saya mengambil beberapa narasumber di antaranya kepala sekolah, guru BK, kemudian kepala perpustakaan, dan beberapa siswa. Dan berikut hasil wawancara saya. Baik, selamat pagi Pak, dengan Pak Toto nggih. Ya, Ini sebagai selamat pagi. Ini Pak Toto sebagai kepala sekolah di sekolah kami SMP Negeri 3 Wadas Lintang ya Pak. Mohon waktunya sebentar. Ya. Ini berkaitan dengan tugas PPG saya, di mana tugasnya adalah menganalisis beberapa permasalahan yang ada di sekolah kita, nggih. Untuk yang pertama, nampaknya saya melihat bahwasanya siswa kita ini memiliki karakter khas, dan beberapa juga ada siswa yang memiliki latar belakang keterlambatan berpikir, nggih. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa sih Pak? Kok bisa anak ini memiliki karakter yang hiperaktif dan keterlambatan berpikir? Oke. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang menerima siswa, pada saat ini memang kita tidak dalam rangka memilih, tetapi lebih mengedepankan pada bagaimana sekolah bisa melayani. Untuk itu tidak tepat bila mana SMP kita ini menolak siswa gara-gara ada sesuatu, baik itu karena lebih atau karena apa yang disebut dengan kelebihan atau kekurangan tadi, kekhususan tadi, itu masih dalam taraf yang bisa ditangani atau tidak. Saya ambil contoh, kalau penyebabnya hanya seputar bawaan bawaan genetik, itu bisa jadi sekolah agak kewalahan untuk mengatasi itu khusus. Tetapi kalau bisa jadi juga terjadi karena ya yang sekarang ini mungkin sedang tren sebutan 3 dosa besar, bisa saja terjadi sebelumnya dengan adanya perundungan di antara anak-anak kita. Nah, itu bisa juga menjadi penyebab kenapa anak tersebut minder atau bahkan menjadi hiperaktif. Itu kira-kira penyebabnya seperti itu secara umum. Jadi kalau kita bisa mengkondisikan dari Bapak Ibu guru, siswa-siswa yang lain bisa menerima keberagaman yang ada di sekolah, insya Allah itu menjadi bagian dari terapi bagi anak-anak yang berkebutuhan itu untuk menjadi lebih pede lagi. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama sudah terjawab. Untuk yang selanjutnya Pak, berkaitan dengan pembelajaran berbasis HOTS. Ini saya sebagai guru di sini melihat bahwasanya saya sendiri mungkin dan beberapa teman guru yang lain ini dalam pemahaman pembelajaran berbasis HOTS maupun ketika membuat soal yang berbasis HOTS itu ternyata kami para guru ini masih kewalahan dan masih banyak yang kebingungan atau kesulitan Pak. Ini sebenarnya kira-kira faktornya apa ya Pak ya? Bisa terjadi. Non sewu kalau dari sudut pandang ya boleh dikatakan kepala sekolah minggir terhadap anak buah, bisa terjadi dengan mudahnya mengatakan wah kok untuk berubah sulit. Kita dihadapkan pada kemerdekaan dalam belajar, kemerdekaan dalam mengajar. Salah satunya adalah bagaimana kita mencari sumber secara mandiri. Tetapi bagaimanapun sumber itu ada, itu masih banyak terjadi kebiasaan kita untuk menunggu perintah. Anak-anak juga cenderung merasa sulit untuk berubah dalam hal pemahaman maupun kebiasaan untuk berpikir tingkat tinggi, sampai pada masalah soal juga kemudian perubahan dari UN dulu yang lebih mengedepankan pengetahuan, kemudian sekarang dialihkan pada bagaimana anak-anak praktek menerapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Model soal yang berubah
dari siswanya ya kesulitan, dari bapak ibu guru juga Kesulitan. kadang masih terkungkung dengan versi sebelum Yang lama. Nah, Kira-kira kalau kurangnya pembekalan dari seseorang yang lebih ahli mungkin dari dinas, apakah itu juga menjadikan salah satu faktor, mungkin karena dari dinas itu tidak memberikan semacam pembekalan khusus dari dinas sehingga bapak ibu guru itu jadi kurang pemahamannya, apakah itu mungkin bisa menjadi penyebab, Pak? bisa juga, namun demikian sebenarnya ini sudah program-program yang seperti ini sebenarnya sudah banyak dilakukan dari pengawas binaan, MKKS, MGMB itu sudah melakukan beberapa upaya untuk bisa setidaknya mengenalkan, kemudian juga membimbing Bapak Ibu guru untuk melaksanakan itu. Baik, terima kasih. Nampaknya cukup, Pak, ini sangat membantu sekali untuk tugas-tugas saya dan sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang saya bahas di sekolah kita ini. Oke. Terima kasih, dan ini juga bisa dengan menggali pertanyaan seperti ini menjadi refleksi besar bagi sekolah kita untuk segera mengadakan perbaikan sebagaimana yang tadi sempat jenengan tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Toto. Baik, selamat siang Bu Isti. Selamat siang Pak Andre. Niki dengan Bu Isti sebagai kepala perpustakaan di sekolah kita nggih, SMP Negeri 3 Wadas Lintang nggih. Ya, betul. Baik, sebelumnya mohon maaf, minta waktunya sebentar. Ini berkaitan dengan tugas PPG saya, bahwasanya tugasnya adalah mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi di sekolah kita. Nah, ini saya menemukan bahwasanya ternyata di sekolah kita ini ada beberapa anak yang minat belajarnya atau motivasi untuk belajar ini masih sangat rendah, Bu. Apakah menurut Ibu juga merasakan hal yang sama dengan saya, Bu? Ya, kalau menurut saya juga merasakan hal yang sama seperti yang Pak Andi rasakan. Jadi memang terdapat sekarang ini rata-rata anak itu mengalami penurunan dalam sekolah. Kira-kira apa sih dan penyebabnya kok siswa ini menjadi kurang termotivasi dan kurang semangat dalam belajar? Kalau menurut saya, menurut pengamatan saya, ini berkaitan erat dengan pandemi COVID-19. Jadi karena kemarin itu ada pandemi COVID-19 sehingga kegiatan pembelajaran terpaksa harus dilaksanakan dengan jarak jauh. Karena dalam PJJ anak terbiasa menggunakan HP, nah ini berdampak lanjut pada saat di mana PTM sudah mulai diberlakukan. Jadi kondisi sudah membaik, kan pemerintah mengizinkan untuk PTM tatap untuk muka. kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi kebiasaan menggunakan HP berlanjut pada saat PTM. Kemudian yang kedua, akibat dari kecenderungan pemakaian HP ini yang kurang bijaksana, mereka memanfaatkan HP untuk game online. Game online. Kadang mereka itu ngegame berjam-jam, bahkan kalau malam itu sampai larut malam, sehingga yang terjadi adalah pagi harinya mau sekolah kondisinya sudah tidak fit lagi, lesu, ngantuk, dipaksakan untuk berangkat ke sekolah. Kemudian yang ketiga, kalau menurut saya kenapa kok semangat belajar anak itu menurun, itu juga karena kurangnya pengawasan. Pengawasan dari orang tua bisa. Dari orang tua ya. Bisa ya. Jadi orang tua itu mungkin karena anak sudah pegang HP, mereka mungkin agak sinau. Mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Jadi mereka kurang ngecek. Sebetulnya anak itu menggunakan HP untuk apa saja. Baik, terima kasih Bu Isti atas waktunya, atas pencerahannya dan atas beberapa tanggapannya. Semoga ini akan menjadi suatu yang bermanfaat buat saya ke depannya untuk mencari lebih lanjut solusi-solusi yang tepat yang kita gunakan untuk menghadapi siswa yang seperti ini. Matur suwun Bu Isti atas waktunya. Terima kasih.
Baik, selamat siang Mbak Eli. Selamat siang, Pak. Ini Mbak Eli sebagai siswa SMP Negeri 3 Wadas Sindang sekaligus menjabat sebagai ketua OSIS ya Mbak ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Oke, baik, ini Pak Andri minta waktunya sebentar. Pak Andri ingin menggali informasi, bahwasanya di sekolah kita ini ternyata memiliki beberapa masalah yang kompleks, terutama masalah yang terjadi pada siswa. Jadi Pak Andri ini melihat dari teman-teman Mbak Eli mungkin atau mungkin bahkan Mbak Eli sendiri merasakan bahwasanya semangat untuk belajar itu kayaknya kok kurang greget gitu ya Mbak ya. Nah, itu kira-kira sih penyebabnya apa sih Mbak? Kurangnya inovasi pembelajaran dari guru, pembelajaran hanya monoton atau membosankan, tidak menggunakan proyektor misalnya. Oh, berarti Bapak Ibu itu tuh ketika mengajar hanya membaca buku dan ceramah gitu mungkin ya Mbak ya? Iya. Oh, mungkin ada lagi? Ada banyak gangguan dari teman sekelas, banyak teman yang ramai, sehingga saya merasa kurang konsentrasi saat belajar. Pembelajaran ya, memang sih itu menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana kita bisa fokus untuk belajar. Mungkin ada lagi Mbak? Dan yang paling mencolok adalah gangguan dan godaan adanya handphone. Banyak diri saya dan teman-teman lebih suka bermain HP saat jam pembelajaran. Oh, ya berarti memang HP ini berperan penting dan sangat berpengaruh ya terhadap proses pembelajaran ini. Iya. Ya, berarti Mbak Eli mungkin sebagai siswa dan teman-teman yang lain mungkin harus lebih bijak dalam menggunakan HP. Jadi kalau waktunya slow, santai, silakan gunakan HP. Tapi ketika kita baru dalam proses pembelajaran, kalau bisa HP itu disimpan, di silent, jangan sampai HP itu mengganggu proses pembelajaran kita. Gitu ya. Mungkin ada faktor yang lain, Mbak? Ada faktor keluarga yang tidak banyak menyemangati secara mental. Maksudnya, apakah mungkin keluarganya Mbak Eli tidak nyemangatin untuk ke sekolah gitu atau gimana sih, Mbak? Ya kayak gitu, pada saat kita memberikan nilai dari sekolah pun orang tua kayak tidak peduli. Oh, berarti cuek gitu ya Mbak ya. Oh, jadi mungkin dari faktor itulah yang membuat Mbak Eli dan teman-teman proses belajarnya jadi kurang semangat gitu ya Mbak ya. Ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Mbak Eli. Ya, Silakan Pak, untuk sama-sama. melanjutkan pembelajaran. Ya, siap. Sudah. Baik, selamat siang Bu Sekar. Bu Sekar ini sebagai guru BK. Oke, guru BK di SMP Negeri 3 Wadas Sindang ya Bu ya. Oke, baik, sebelumnya mohon maaf ini saya minta waktunya sebentar berkaitan dengan tugas saya selama PPG. Bahwasanya saya di sini mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi di sekolah kita Bu. Oke, jadi menurut saya ternyata di sekolah kita ini masih banyak terjadi atau anak-anak di sekolah kita ini ternyata hubungan antara keluarga atau dengan orang tuanya itu kurang. Ya. Menurut Ibu, iya nggak sih? Iya, Oh iya ya. beberapa kasus. Berkasus ya. Nah, kira-kira menurut Bu Sekar sendiri sebagai guru BK apa sih penyebabnya kok sampai seorang siswa, seorang anak kurang atau minim dalam berkomunikasi dengan orang tua? Mungkin yang pertama anak kurang mendapat perhatian orang tua. Orang tuanya itu bukan bekerja di daerah sini, nyatanya di luar kota, di luar negeri, iya bukan domisili di sini, dan anak mungkin tinggal dengan simbahnya, dengan kerabatnya, jadi anak merasa kurang mendapat tempat perhatian. Yang pertama itu perhatian, apalagi orang tuanya jauh, mungkin juga komunikasinya kurang. Iya. Dari situ. Mungkin ada lagi? Mungkin lebih ini sih banyak orang tua yang lebih mementingkan pekerjaan yang ada di luar kota, entah itu yang mungkin di instansi khusus kan, jadi anak itu merasa nggak mendapatkan tempat ketika pengen mengeluh, pengen ya sekedar sambat lah, mungkin mbahnya juga nggak yang sempat, apalagi kebanyakan orang sini kan sibuk. Mungkin ada faktor lain nggak Bu ya? Kira-kira faktor apa sih? Lagi broken home. Broken home? Iya. Di sini ada beberapa kasus anak yang mengalami broken home, dan si anak ini emang punya bukan penyimpangan khusus sih, lebih kayak anak ini bisa perhatian dari situ. Ya ada beberapa kasus yang
mungkin lebih anak jadi mengambil ya tindakan yang negatif seperti itu banyak sih. Mungkin pelampiasan ya, karena di rumah kan terlalu sering melihat pertengkaran antara kedua orang tuanya, kemudian di lingkungan luarnya si siswa atau anak ini kemudian mengaplikasikannya dengan apa yang mereka lihat seperti itu Bu ya. Oke, baik, mungkin hanya itu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas masukannya, pendapat dari Bu Sekar. Terima kasih. Selamat siang Mbak Eka Putri. Selamat siang. Oke, ini Mbak Eka dari kelas 92. Oke, kelas 92 SMP Negeri 3 Wadas Lintang ya Mbak. Baik, mohon waktunya sebentar ya Mbak. Ini saya sedang melakukan identifikasi masalah terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah kita Mbak. Jadi nampaknya saya melihat dari banyak siswa kita itu ternyata banyak melakukan komunikasi, jarang melakukan komunikasi dengan orang tua, dan saya lihat kayaknya Mbak Eka sendiri apakah juga merasakan hal yang seperti itu? Iya, betul. Kira-kira kenapa sih Mbak kok sampai Mbak Eka itu jarang melakukan komunikasi dengan orang tua? Orang tua saya, ibu bekerja di luar kota, sedangkan ayah setiap harinya sibuk bekerja. Oh ya, terus mungkin ada lagi faktor-faktor penyebab lainnya? Orang tua saya, terutama ayah itu galak Pak, jadi saya cenderung takut untuk berkomunikasi. Oh, bapaknya berarti galak? Mbak Eka berarti takut ya Nek, kalau ngobrol bareng gitu ya? Ya, lumayan. Oh iya, oke. Mungkin ada faktor lain Mbak? Saya tinggal hanya bersama dengan simbah, sehingga komunikasi dengan orang tua semakin berkurang. Bahkan banyak teman saya yang lebih jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, karena mungkin orang tuanya cerai. Oh ya, oke. Ya baik ya, mungkin dari beberapa alasan itu sih menurut Pak Andre ya, sebenarnya sebaiknya alangkah lebih baik itu ketika Mbak Eka sebagai anak dan Mbak Eka juga masih punya kedua orang tua, sebaiknya lebih dekat lagi hubungannya dengan orang tua. Tidak usah takut untuk melakukan komunikasi ya. Mungkin ada masalah apa, perlu tanya apa, Mbak Eka bisa saling curhat dengan kedua orang tuanya. Gitu nggih. Terima kasih Mbak Eka atas waktunya. Selamat sore Bu Linda. Mohon maaf minta waktunya sebentar. Ya, mohon maaf minta waktunya sebentar. Ini berkaitan dengan tugas PPG saya yang akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah. Jadi saya ingin bertanya sedikit mengenai sarpras yang ada di sekolah kita. Mohon maaf sebelumnya Bu Linda, ini sebagai seksi sarpras di sekolah kita nggih? Oh, nggih. Ya Pak, saya Pak. Baik Bu, jadi gini Bu, saya melihat di sekolah kita ini yang notabene sebagai sekolah negeri pinggiran nampaknya mendapatkan masalah di mana sarpras di tempat kita ini masih sangat minim. Apakah demikian Ibu? Oh ya, ya seperti Bapak ketahui ya, kalau sekolah kita kan memang berada di pinggiran ya. Jadi benar sekali Pak, sekolah kita itu minim sarprasnya yang menunjang proses pembelajaran. Contohnya nih, kalau kita mau mengajar itu kan sekarang tuh butuh proyektor ya Pak ya? Iya. Nah proyektor kita hanya punya beberapa di sekolahan itu. Nah sehingga untuk kebutuhan pembelajaran itu kita kan masih kurang gitu. Padahal kan itu menunjang sekali ya, apalagi sekarang kita sepertinya dituntut untuk itu. Kemudian tempat seperti apa untuk praktik itu laboratorium IPA, bahasa, dan studio ruang musik itu ya. Itu juga tidak punya Pak. Jadi ya seperti itu keadaan sekolah sarprasnya. Oh, nggih. Ya mungkin punya tapi kayaknya keadaannya memang tidak layak untuk proses pembelajaran gitu nggih. Nggih. Jadi perlu dipelihara lagi. Wah, kalau gitu nggih ternyata miris sekali nggih. Kira-kira ada nggak sih pengaruh dari kurang lengkapnya proses sarpras yang ada di kira-kira ada pengaruhnya nggak sih kurang lengkapnya sarpras ini di sekolah kita dalam proses pembelajaran Bu?
menurut jenengan? Oh ya, ya jelas Pak. Kalau Sarpras itu kan ya salah satu dari ini ya, apa ya, penunjang ya kan, penunjang sekolah ya. Oke. Jadi jelas Pak, jelas ada proses KBM itu nanti tidak bisa lancar. Jadi ya guru nanti cuma nonton pakai ini ya, teknik ceramah. Mohon maaf Pak, ini ada suara-suara sedikit ya. Oh, enggak apa-apa, enggak. Kemudian kita sebagai guru itu ya kita harus bisa mengembangkan gimana ya inovasi pembelajaran gitu, biar siswa itu ya seneng kan. Kalau belajar seneng tuh kan pasti gampang masuk ya. Seperti itu Pak Andre. Oh, enggak. Nggih, Bun, niki nampaknya cukup Bu karena waktunya sudah maghrib, sudah adzan. Terima kasih sekali atas waktunya. Nggih, terima kasih sekali atas pendapat dan masukannya. Nggih, Bu, nggih. Matur suwun. Ternyata dalam proses pembelajaran ini masih banyak guru atau rekan-rekan kita ini kurang dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Apakah menurut Bapak Suyud merasakan hal yang sama sih Pak? Ya, betul sekali. Jadi begini Pak Andre, di sekolah kita memang belum sepenuhnya memanfaatkan TIK yang ada, karena yang pertama kita keterbatasan alat di sekolah kita, belum seluruh kelas punya proyektor. Kemudian yang kedua kita juga koneksi internetnya belum begitu lancar. Kemudian yang ketiga kita kurangnya guru ahli dalam membimbing Bapak Ibu guru untuk memanfaatkan TIK yang ada. Oh, okay. Baik, terima kasih. Niki bersama Pak Suyud. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 3 Wadas Lintang, mengampu mata pelajaran informatika atau yang sekarang kita kenal dengan TIK. Mas Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik, selamat siang Mbak Tara. Ya, selamat siang Pak. Ini dengan Mbak Tara dari kelas? Dari kelas 91. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ini Pak Andre minta waktunya sebentar guna menyelesaikan tugas PPG. Ini Pak Andre mau mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi di sekolah kita. Oke. Jadi salah satunya ini Pak Andre melihat bahwasanya ternyata ini proses pembelajaran di sekolah kita ini masih banyak Bapak Ibu guru yang masih kurang dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajarannya. Apakah menurut Mbak Tara benar seperti itu? Iya Pak, benar. Kok bisa Mbak Tara mengatakan benar? Jadi gini Pak, dalam pembelajaran tuh banyak Bapak atau Ibu guru yang hanya menggunakan buku, jadi kadang kami merasa bosan atau jenuh. Memangnya keinginan dari Mbak Tara dan mungkin teman-teman yang lain itu dalam proses pembelajaran itu yang pengennya seperti apa sih? Ya misal pelajaran menggunakan proyektor, jadi kami juga bisa sambil nonton materi atau video yang berkaitan pelajaran Pak. Kemudian mungkin ada lagi? Ada Pak, sekolah kita juga tidak ada tempat atau ruangan khusus untuk belajar yang berkaitan dengan teknologi Pak. Lab komputer misalnya? Iya Pak. Kalau lab komputer kan kita punya ya mungkin walaupun secara nyatanya memang ada tapi alatnya masih terbatas ya. Sebenarnya sih tidak masalah, jangan sampai kalian dan teman-teman kalian itu sampai kurang semangat dalam belajar, apalagi kita di era teknologi ini di mana dalam proses kehidupan sehari-hari ini dituntut untuk bisa dan paham menggunakan teknologi. Seperti itu ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Tara atas waktunya. Iya. Sekian hasil eksplorasi permasalahan yang ada di sekolah kami. Semoga bisa menjadikan bahan refleksi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.